Semangat pagi, Oriflamers Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Rara Dita, Sales Manager Oriflame Indonesia. Saya live dari studio, apa namanya? Uisi Bali. Studio Uisi Bali. Karena cabangnya banyak, teman-teman. Jadi, perkenalkan dulu ya, nama saya Rahmadita, teman-teman bisa panggil saya Rara. Saya bantu untuk support teman-teman di 6 cabang. 6 cabang itu yang pertama adalah Denpasar, yang kedua adalah Makassar, yang ketiga Manado, yang keempat, 5 dan 6 adalah Sumatera Area, ada Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Nah, nanti ini kan yang kedua nih. Kedua ini saya udah ngobrol yang pertama dengan Nik Sugiyarti, nomor satunya Denpasar. Hari ini saya juga mau ngobrol sama nomor satunya salah satu cabang juga. Teman-teman kayak udah bisa lihat di bannernya tulisannya siapa. And then beberapa hari ke depan, 4 hari lagi saya akan ngobrol juga bersama dengan 4 top nomor 1 di masing-masing OIC yang saya sebutin tadi. Jadi teman-teman tunggu aja schedule-nya, semuanya di bulan Mei, yang nantinya akan dilanjutin sama teman-teman senior BC untuk ketemu juga dengan top 15 series lainnya di top nomor 2 sampai top nomor 15-nya. Hari ini udah pada ready untuk ketemu dan ngedengerin obrolan saya, obrolan ringan yang tapi mungkin teman-teman akan mudah banget untuk bisa menyimak dan untuk menduplikasi apa yang udah saya obrolin dengan salah seorang top nomor satunya, salah satu cabang di Oriflame Indonesia. Kali ini kita akan terbang ke pulau seberang. Kita akan landing di Kota Makassar. Jadi kita akan ketemu dengan nomor satunya cabang Makassar. Siapakah dia? Ica. Yeay, boleh dong nongol di screen-nya. Halo, Hai Ica. Hai, wow, kamu cerah banget hari ini. Lihat ya teman-teman, ya, screen-nya yang satu putih, yang satu garis-garis. Harusnya tadi kita janjian, Kak. Harusnya kita janjian ya, tapi nggak apa-apa. Ca, apa kabar nih Ca? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kinan sehat Ca? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Teman-teman, anaknya Kak Ica ini namanya Kinan, lucu banget dia. Pokoknya aktif banget, ekspresif banget, lucu banget. Kangen ketemu sama Kinan, nanti kalau ke Makassar lagi mesti ketemu sama Kinan ya. Oke. Ica, kamu kok deg-degan sih? Santai aja. Maksudnya kelihatan tegang ya? Soalnya pertama kali ini kayaknya kamu live bareng kamu. Masa sih? Oh iya, pertama kali. Kayaknya semua pertama kali deh. You look great. Don't worry, you look great. Jadi teman-teman hari ini kan kita mau ngebahas ya tentang 1 jam ke depan tetap lancar aktivasi ala Ica. Ica jadi udah berapa lama sih di rumah Ca? Berarti kerja dari rumah berarti udah berapa lama Ca? Sekarang udah lebih dari 2 bulan, Kak. Soalnya pertama kali di rumah itu paling ingat banget pertengahan Maret kemarin. Jadi ini udah 2 bulanan. Udah 2 bulan. Wow, ini banyak banget tuh yang semangat pagi. Oke, udah 2 bulan Ica kerja dari rumah. Tapi biasanya Ica memang kerja dari rumah atau lebih sering kerja dari kantor? Kalau misalnya nggak dalam kondisi kayak gini. Sebelum adanya pandemi kemarin, sebenarnya aku tipikal orang yang nggak bisa diam di rumah, Kak. Jadi meskipun ngerjain Oriflame-nya sebenarnya banyak kan online, tapi kayak ada yang kurang aja kalau dalam sehari itu nggak main ke kantor, nggak ketemuan sama downline, entah itu di mall atau dimanapun. Jadi sebenarnya kayak momen pandemi ini kayak pertama kali buat aku pribadi standby di rumah terus kayak gitu. Biasanya selalu keluar. Jadi sebenarnya ini bukan normalnya Ica ya sebetulnya ya untuk kerja dari rumah aja, diam di rumah aja, ya? Bener. Karena tapi benar. Kayaknya nggak pernah deh seharian di rumah tuh nggak pernah kayaknya. Pasti kalaupun pagi sampai siangnya di rumah, biasanya sore itu ketemuan entah sama member baru kah atau sama core team. Selalu ada aktivitas ketemu orang biasanya waktu sebelum pandemi ini.
Berarti nggak gampang kali ya buat Ica ya untuk stay aja di rumah tapi tetap ngejalanin bisnisnya. Karena bener banget sih teman-teman. Kalau saya ke Makassar ya pasti ketemu sama Ica. Artinya dia tuh emang rutinitas banget ke kantor ya kan. Jadi memang Ya, walaupun kerjainnya secara online tapi Ica tetap mau datang ke kantor dan tetap mau ketemu sama dolen-dolen ya. iya. Supaya bisa Ya. ngalis pasti. Supaya, supaya Karena bosan juga kan Kak kalau kita di rumah terus tuh. Jadi kayak kalau keluar tuh malah kita malah punya banyak inspirasi kalau buat saya sebelumnya. Entah itu ketemu sama kayak orang-orang baru atau ketemu sama leader-leader di kantor. Jadi kayak banyak hal yang bisa kita pelajari kalau kita ketemu orang. Oke, jadi Ica itu dapat inspirasi kalau Ica justru sering keluar kantor. Nah sekarang nih Ya. Ca, challenge-nya, kalau Ica di rumah aja, gimana cara Ica dapetin inspirasi tuh Ca? Nah, jadi kemarin itu Kak, aku sempat ada di zona di mana aku merasa kayak apa ya, kayak bingung mau ngapain. Jadi kayak pertengahan Maret sampai akhir Maret itu aku sempat kayak merasa bingung, mulai kerjaanku ini dari mana, kayak gitu. Gimana caranya aku bisa mulai motivasi online misalnya, dalam keadaan akunya nggak ketemu secara langsung ya, dan dalam keadaan kayak aku sendiri tuh kayak suntuk di rumah kan biasanya sambil kita meet up di mall tuh kan jalan juga kan ya di mall atau apa segala macam, tapi ini benar-benar hanya di rumah aja dan apa segala macam tapi cuma tinggal di rumah aja. Tapi akhirnya ya Kak, sebenarnya kan itu dari diri kita sendiri, jadi kayak seminggu pertama itu mungkin kayak memang ngeblank mau melakukan apa, tapi akhirnya pada saat kita udah mulai berdamai nih sama keadaan saat ini, banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakuin di rumah, bahkan yang dulunya nggak pernah saya lakuin sebelum pandemi ini. Jadi kayak tetap produktif meskipun hanya di rumah aja. Salah satunya itu adalah mempunyai interaksi sama online luar kota dan dalam kota itu lewat telepon kalau saat ini. Berarti Ica nih memang tipikal people bisnis banget ya, karena memang harus ketemu, harus telepon gitu ya Ca ya? Ya, kalau aku kayak gitu Kak. Mhm. Oke, jadi sebenarnya challenge-nya Ica kerja dari rumah tuh saat ini adalah karena karakternya Ica sendiri memang harus ketemu sama orang. Karakternya Ica sendiri itu yang nggak terbiasa untuk diem seharian di rumah. Tapi justru, dan karakternya Ica juga, Ica akan bisa dapat inspirasi itu kalau Ica udah ketemu sama orang-orang di luar, ketemu sama teman-teman di kantor, ketemu sama manajemen mungkin di kantor gitu nggak sih? Iya benar. Iya ya. Nah, Iya. berarti dari challenge tersebut pada saat Ica kerja di rumah, mulai kerja di rumah dari Maret itu Ica sempat bingung. And then Ica malah tiba-tiba nemuin cara untuk malah lebih bisa untuk build relationship dengan downline dengan cara nelponin satu-satu gitu, Ca. Iya, awalnya seperti itu Kak. Jadi kayak karena mungkin saya juga yakin di beauty community-nya saya juga banyak mengalami hal yang sama. Karena basicnya juga mereka juga rata-rata seperti saya kan ya. Jadi otomatis mungkin mereka juga merasa apa yang saya rasakan. Jadi kalau saya sendiri nggak dapat celahnya, saya sendiri nggak nemuin solusinya, gimana kita harus mengerjakan semuanya dari rumah, otomatis mereka juga seperti itu. Jadi saya mulai dari diri sendiri, mulai berdamai sama keadaan, mulai punya ritme kerja di rumah. Jadi kayak bangun tidur itu kita ngapain, siang-siang kita ngapain, malamnya kita ngapain, jam kerjanya itu jam berapa, kayak gitu. Karena sebenarnya tantangan kerja di rumah itu justru lebih banyak menurutku Kak. Apalagi kalau kita ibu rumah tangga dan dalam masa Ramadan kayak gini ya, belum masaknya, belum bangun sahurnya, kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener kalau nggak ada rutinitas jam kerja yang terarah itu bisa aja ngeblank seharian tuh nggak ngapa-ngapain gitu, malah nggak ada tulis yang selesai kalau kita nggak jadwalin dari awal kayak gitu. Belum sekolahnya Kinan, PR-nya Itu kita belum Kinan ya. sekolah Kak. Oh, belum Untuk kita belum sekolah. sekolah. Iya belum. Oke, jadi kayaknya tentang apa yang tadi Ica bilang itu mungkin semuanya teman-teman ngalamin kali ya Ica ya. Ibu-ibu di rumah, teman-teman yang belum keluarga pun mungkin juga ngalamin di rumah ya. Terus Bener. di rumah kalau selama ini jadi gimana? Kalau di compare dengan sebelum bulan Maret deh, sebelum bulan Maret. Sekarang terus di bulan Maret Ica mulai kerja dari rumah. Hasilnya kayak gimana, Ca? Atau rasanya kayak gimana bedanya antara waktu Ica udah mulai work from home, punya jadwal bangun pagi mau ngapain dari rumah sama pada saat sebelum kita ngalamin periode ini.
Kalau misalnya ditanyain ya Kak, sebenarnya lebih hobi yang mana? Pastinya lebih hobi yang dulu lah, punya aktivitas yang padat, punya kegiatan-kegiatan positif sama downline gitu kan. Tapi ya balik lagi karena kita sendiri bahkan nggak tahu kapan pandemi ini berakhir ya. Jadi dibuat enjoy gitu. Jadi hal yang mungkin awalnya saya rasa susah, tapi setelah dibuat enjoy, alhamdulillah rasanya sama sih pada saat sebelum pandemi. Jadi kayak makin kesini tuh kayak makin gak berasa bahwa sebenarnya kita sekarang kerjanya itu nggak normal sebenarnya, kegiatannya itu kayak gak normal. Tapi karena udah dinikmatin, udah mulai enjoy, jadi ya udah mulai berasa kayak dulu aja sih sekarang. Hanya rutinitasnya dia. Kalau dulu udah banyakan di luar rumah, sekarang pokoknya full di rumah. Kayak gitu. Karena kan kita juga nggak bisa nunggu kapan ini berakhir baru kita mau bereaksi, benar kan ya? Jadi saat sekarang pun kayak tadi Ica bilang, kita udah harus mulai siap-siap untuk cari cara supaya gimana kita bisa bertahan untuk menjalankan bisnis atau kita bisa bertahan untuk tetap produktif. Sesuai judulnya nih Ca, tetap lancar aktivasi by Ica ala Ica. Sebenarnya apa sih konsep aktivasi itu buat Ica? Kalau yang teman-teman bilang ayo aktivasi, tapi aktivasi sendiri itu apa sih sebenarnya buat Ica? Nah, jadi kalau aktivasi itu, kalau menurut saya pribadi Kak, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sama downline-downline kita untuk tetap mau ya mengerjakan Oriflame, mau aktif jualan, mau aktif branding, mau aktif kejar title-nya. Apalagi kalau saya pribadi yang merasa kita ini berada di perusahaan yang memang benar-benar nge-support kita. Maksudnya di saat banyak banget perusahaan di luar sana yang malah nge-PHK gitu kan karyawan-karyawannya, bahkan banyak yang mereka akhirnya harus dirumahkan karena memang usahanya nggak jalan, tapi kita di Oriflame malah supportnya itu makin bertambah gitu kan. Jadi kayak support Oriflame justru malah makin ditambah selama kita WFH ini. Jadi kayak kita sebagai leader sekalipun nggak punya alasan untuk nggak mengajak downline kita tetap fokus ngerjain targetnya dia, ngejar targetnya dia, karena memang Oriflame juga sangat memprepare kita. Bahkan kemarin itu saya sangat terbantu banget dengan Oriflame kasih support Microsoft Teams itu loh Kak, karena akhirnya kita tuh lancar banget komunikasi lewat situ, dan hal-hal baru yang mau kita pelajari itu kita gunakan Microsoft Teams itu. Jadi kayak semuanya tuh tetap bisa mendapatkan ilmu sama seperti pada saat kita ketemuan, meskipun saat ini kita masing-masing cuma di rumah aja. Jadi bagi saya yang namanya aktivasi itu bagaimana downline itu tetap mengerjakan to-do list mereka, tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pebisnis, meskipun saat ini mereka hanya di rumah aja. I see. Tadi kan Ica sempat mention nih, ya aktif menjual, aktif branding, aktif kejar title. Jadi sebetulnya aktivasi itu tidak hanya melulu tentang harus berpoin ya Ca ya. Yang penting mereka aktif melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah aktivitas yang penting. Itu sudah kita bisa bilang aktif ya. Kayak misalnya menjual kan berarti belum tentu menjual itu terus akan ada pembeli. Tapi kalau selama dia menjual kayak misalnya dia ngebahas satu produk di sosial media, itu sudah termasuk soft selling kan ya berarti ya. Benar. Jadi ini pelajaran yang bagus banget nih dari Ica sebenarnya, karena sebetulnya aktivasi itu bukan berarti harus mana nih katanya udah ini kok poinnya nggak nambah-nambah gitu kan ya, karena challenge-nya juga banyak ya Ca ya. Gimana Ca? Ini kejadian banget Kak di pertengahan Maret pada saat saya mulai WFH itu loh Kak. Jadi kan bukan hanya beberapa mungkin ya Kak, mungkin semua teman-teman Oriflamers juga merasakan hal yang sama. Maksudnya adanya penurunan tentang perkembangan omsetnya kita di jaringan pada saat kita waktu memulai WFH kemarin. Jadi setelah saya lihat ya Kak, ternyata yang bikin mereka akhirnya berkurang nih karena dari awal mindsetnya mereka yang tertutup gitu, selalu merasa bahwa pandemi ini membatasi kita. Jadi pada saat saya evaluasi kan, ternyata mereka emang udah nggak terlalu lancar branding, mereka nggak lancar japri online, mereka nggak lancar bikin training, mereka nggak lancar jualannya. Jadi bagaimana mau menghasilkan BP, bagaimana mau menghasilkan omset kalau kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka kerjakan itu udah ada dikerjakan lagi kayak gitu. Jadi bagi saya melihat dari kegiatan-kegiatan basic dulu. Kalau mereka ngerjain itu, insya Allah pasti omsetnya naik, insya Allah pasti BP-nya ada gitu, karena kita emang mengerjakan.
Nah, bahkan kemarin sempat ada downline yang bilang kayak gini, aduh Kak, dalam keadaan pandemi kayak gini kayaknya orang tuh bukan fokus beli Oriflame gitu kan dan segala macam karena mereka banyak di PHK, mereka banyak kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan segala macam. Tapi saya bilang sama mereka, tapi tahu nggak sih teman-teman, ada banyak orang di luar sana yang suka belanja ke mall, ya nggak Kak? Yang suka nongkrong di mall, suka belanja barang-barang branded. Tapi sekarang nggak ada mall yang buka gitu, mereka nggak tahu mau beli kemana dan nggak mungkin beli barang yang di pasaran yang biasa-biasa aja, pasti mereka targetnya ya setara dengan kualitas produk Oriflame gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu sekarang jadi titik fokusnya kita. Dan saya justru karena pada saat pandemi baru mulai itu justru jualannya makin lancar karena orang-orang nggak punya pilihan untuk ke mall. Nah, jadi kayak bener-bener mindsetnya kita dulu yang harus terbuka dalam keadaan kayak gini. Nah, pada saat kita mindsetnya udah bagus, kita mulai melakukan hal basic, insya Allah pasti hasilnya lancar. Gitu. Oke, Ca, ini bagus banget nih, Ca. Jadi memang pertama kali itu memang kita harus benerin mindset kita dulu ya, bahwa situasi pandemik ini bukan berarti situasi yang justru membatasi kita dari beraktivitas. Karena beraktivitas itu bukan berarti harus keluar dari rumah kan ya. Apalagi di bisnis Oriflame ini kayak tadi yang Ica bilang, kita bahkan Oriflame bahkan support dengan Teams account untuk para directors and up, ya kan? Keren banget tuh, makanya jadi director disupport dan akhirnya ternyata justru kayak tadi Ca bilang juga kayak beberapa orang atau beberapa downline justru ketahuan karena memang basic stepsnya justru nggak dilakukan. Makanya gimana bisa mau jadi nambah poin, mungkin gimana bisa mau jadi nambah rekrut kalau basic stepnya kayak misalnya menjual sendiri atau branding itu sendiri tadi tidak dilakukan secara rutin atau secara teratur gitu ya Cak ya. Benar. Keren banget sih Cak. Aku taking note juga beberapa hal, memang benar mindsetnya dulu. Kalau teman-teman udah bilang bahwa situasi kayak gini, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain beneran gitu kan ya. Iya, Terus aduh nggak bisa aktivasi Kak, kan aku nggak bisa keluar. Sementara teman-teman aku tuh offline semua. Ya kalau udah kayak gitu memang udah nggak ada yang akan bisa terjadi gitu kan ya. Nah, aku mau bahas satu-satu nih Ca. Tadi Ica bilang selling, Ica bilang branding, sama Ica bilang juga untuk tentu naik title-nya atau tentuin targetnya. Kalau selling, aktivitasnya kayak gimana, Cak? Kalau dari rumah ala Ica gitu, gimana cara mengaktifasi? Untuk menjual gitu, misalnya. Pada saat kita kerja di rumah ini, Kak, kita sebenarnya punya banyak waktu untuk berekreasi ya. Jadi kayak mulai edit foto, edit banner, kayak gitu kan. Bikin tentang produk kan ya? Tentang produk, jadi kayak testimoni produk atau mungkin kayak sejenis video-video singkat yang bikin orang-orang tuh tertarik untuk nontonin review produknya kita, misalnya kayak gitu kan. Atau kemarin sih beberapa beauty community-nya saya itu kayak bikin tutorial makeup di Facebook gitu loh Kak, jadi kayak live FB, terus mereka kayak tutorial makeup dan banyak kok yang respon terus malah mau beli gitu kan. Padahal kalau dipikir siapa yang mau beli produk makeup, tapi banyak juga yang mau beli gitu gara-gara melihat mereka live. Nah itu kan sebuah kegiatan yang dulunya kita mungkin jarang lakukan kalau kita punya pilihan untuk keluar rumah ya. Tapi karena nggak ada pilihan, otomatis caranya kita mempromosikan lewat hal-hal seperti itu. Jadi dengan rajin bikin seperti itu, dan kalau saya pribadi juga kan mulai punya banyak waktu untuk ngejapri pelanggan-pelanggan lama, misalnya teman-teman yang belum sempat saya tawarin. Jadi kayak punya banyak banget waktu untuk ngajak ngobrol orang baru, nawarin produk, kayak gitu kan, bicarain tentang hot sale. Apalagi per hari ini juga ada Ramadan sale ya, sampai tanggal 20 nanti. Jadi kayak Oriflame tuh selalu nge-support kita gitu. Jadi kayak memang sih saat ini orang duitnya itu terbatas, tapi Oriflame kasih kita penawaran diskon kadang lumayan gede ya, yang jadi orang mikir, ih kapan lagi nih bisa beli produk Oriflame kayak gitu. Akhirnya ya tetap mereka beli juga gitu, apalagi kalau mereka udah terlanjur suka ya sama produk Oriflame. Nah, jadi saya justru seperti itu Kak, jadi kayak lancar aja melakukan penawaran-penawaran secara personal dan lewat sosial media tadi kalau untuk selling.
Cak, jadi dengan jualan online, online selling itu berarti malah teman-teman itu satu makin jago bikin konten tentang produk, benar kan? Benar, Ya kan? benar. Yang kedua, mungkin knowledge-nya juga jadi bertambah karena saking mau Ya, online, jadi harus nyiapin konten-kontennya, jadi dia ngebaca lagi tuh knowledge tentang produk tersebut, kan? Setelah itu ya. karena kita skillful, karena kita udah tahu knowledge-nya juga, terus begitu kita ketemu sama downline-downline itu kayak buka pintu, kasih kesempatan untuk kita berkomunikasi lebih lanjut lagi sama downline atau prospek mungkin atau customer mungkin di luar sana yang tadinya mungkin kita suka kelupaan untuk say hi sama mereka. Justru kayaknya malah Iya, makin banyak yang bisa dikerjain ya Cak ya kalau misalnya work from home yang akhirnya pada saat kita mindsetnya udah bener, pada saat kita mau memanfaatkan apa kesempatan yang ada, justru kayaknya malah pintunya terbuka lebih luas lagi ya Cak ya. ya, benar Kak. Jadi kan hal-hal yang dibikin seperti itu nggak bisa kalau kita punya banyak kegiatan di luar ya. Pulang tuh udah capek, waktunya udah habis. Jadi kan di rumah Benar, aja benar. banyak yang bisa jadi gitu, banyak support yang bisa jadi. Kita pun juga jadi kayak punya banyak waktu untuk mikirin ide-ide apa lagi nih, kayak gitu kan. Yang bisa bikin domain-domain tuh bisa tersupport, mereka bisa pakai dan mereka juga bisa mendapatkan omset atau orderan di Oriflame. Itu namanya brain relaxation. Jadi ada saatnya karena kalau pas lagi kita offline nih misalnya karena kita seneng kesana kemari gitu ya, seneng ketemu orang banyak, itu kayak kita nggak punya waktu untuk duduk tenang terus mikirin lagi apa ya aku mesti ngelakuin apa buat aku, kayak nggak punya waktu gitu ya. Sekarang justru Ya, malah benar. waktunya, ya kan justru sekarang malah waktunya Ya, lebih produktif lagi untuk bisa mikirin support apa yang bisa dikasih sama komunitas atau sama member untuk downline-downline-nya. Ih, keren benar. banget nih. Ini aku catat juga nih ya buat teman-teman. Teman-teman supaya boleh loh kalau mau ada yang nanya nanti Mas Admin boleh tolong dibantu ya nanti kalau ada yang tanya. Teman-teman bisa jadi pelajaran banget, take note buat teman-teman. Terus, Cak aku mau nanya lagi yang untuk branding. Nah, kalau branding ini sebenarnya mungkin hampir sama kali ya Cak ya sama selling ya. Iya. Apa yang ngebedain selling sama brandingnya Ica? Activity-nya. Jadi kayak gini Kak, momen pandemi sekarang ini kan banyak orang yang sebenarnya sangat membutuhkan pekerjaan ya, dan banyak orang yang ibarat kata yang kerjaannya kemarin itu juga kayak kerjaan harian mungkin juga nggak lancar pemasukannya karena adanya pandemi kayak gini. Jadi kita tuh ya memang benar-benar nge-branding bahwa ini loh bisnisnya kami Oriflame yang meskipun dalam keadaan kayak gini, alhamdulillah lancar gitu. Alhamdulillah ada loh yang open title, ada loh yang amanin tiket Bangkoknya, ada loh banyak loh yang dapetin 15 juta gara-gara promo hard dari Oriflame. Bahkan kemarin ya Kak, saya sempat branding waktu itu per tanggal 5 kemarin kan, alhamdulillah Bangkok udah aman 20 jutaan tuh. Jadi sempat nge-branding nih di sosial media. Banyak loh yang komen, bisnis kamu tetap lancar ya meskipun kayak gini. Jadi kayak secara tidak sadar tuh membuat orang lain tuh jadi lebih membuka mata sama peluang bisnisnya Oriflame Kak, bahwa lihat loh di saat orang lain banyak kehilangan pekerjaan, kita di Oriflame alhamdulillah tetap bisa lancar karena Oriflame juga udah nge-prepare ini udah jauh-jauh hari. Kalau orang-orang di luar sana mungkin kayak aplikasi-aplikasi online itu kan pada banyak baru kenal ya Kak. Kalau kita di Oriflame kan macam webinar, live itu kan jadi makanan kita sehari-hari. Ya udah makanan sehari-hari banget. Iya, jadi kayak sempat malah ada downline yang ngomong, jadi suami downline itu sempat ada yang ngomong kayak gini, kok bisa ya Oriflame itu tetap stabil di saat-saat kayak gini, kayak gitu ya, karena emang Oriflame udah nge-prepare ini jauh-jauh hari gitu, enggak dalam pandemi terus baru mereka kayak sistem, tapi kita tuh udah diajarin melek sama teknologi itu ya. ya, dan seneng banget Kak, cabang Makassar jadi latihan jadi OIC. Cabang Makassar kita jadi latihan jadi OIC ya teman-teman, karena kita segera terus tungguin di rumah gitu ya. Dan pada saat pandemi ini justru aku ngomong loh Pak dalam diri sendiri, enak juga ya nungguin barang di rumah, kita tuh nggak usah repot-repot lagi ke kantor. Jadi kayak ada aja hal positif yang bisa kita dapetin. Nah, lewat kita menceritakan itu ke sosial media atau lewat branding tadi Kak. Jadi tidak langsung tuh kita memperlihatkan ke orang lain seperti apa sebenarnya bisnis kita. Bisnis yang mungkin dulunya banyak orang pandang enteng, bisnis yang dulunya orang kayak cibiri, maka sebagai pekerjaan yang
tidak tetap, katanya bukan pekerjaan yang menjanjikan gitu ya. Tapi saya boleh bilang meskipun secara soft selling ya, bahwa justru pekerjaan nggak menjanjikan yang kalian pikir itu saat ini bisa stabil loh di saat pandemi sekarang. Gitu. Justru yang lebih menjanjikan saat ini ya. Iya, justru menjanjikan ya sekarang. Kalau gitu Cak, tadi aku lihat nih, kalau misalnya kita berbicara tentang selling, aktivasi selling itu berarti fokusnya lebih ke produk. Tapi kalau kita berbicara tentang aktivasi branding, fokusnya lebih ke pengalaman atau experience ya. Kayak misalnya apa tadi Cak bilang, misalnya apa Cak? Contohnya Cak, kalau misalnya experience itu ya kayak, oh ya bisnis yang lain kok lagi pada drop, kok bisnis Oriflame ternyata masih tetap berjalan, justru lebih banyak order, justru kita lebih banyak bisa beraktivitas. Itu contohnya. And then ternyata enak juga ya nungguin barang di rumah, itu juga karena experience kan ya, karena pengalaman. Jadi hal-hal tersebut yang Ica fokusin untuk branding ya. Ya, aku juga baru notice sih kalau ternyata selling itu adalah produk, kalau branding itu adalah experience ya. Kayak tadi dapat di masa-masa kayak gini, ternyata ada teman-teman yang dapat 15 juta di masa-masa kayak gini, ternyata ada toko-toko yang masih ngejual sales apa namanya masih ada sale kayak misalnya Ramadan sale ini. Bener banget sih, Cak. Jadi teman-teman di rumah, by the way ini aku pakai 2 screen soalnya. Teman-teman di rumah mungkin bisa pelajari nih dari Ica nih, bagus banget nih. Yang pertama kalau selling itu berarti fokusnya ke produk. Kalau branding fokusnya ke experience atau pengalaman. Gitu kan ya? Ya, benar. Cakep, keren banget Ica, keren banget. By the way teman-teman, Ica ini sebenarnya kemarin deg-degan katanya, oh mau ditanya apa aja nih. Iya, sebenarnya. Bilang apa aja yang mau ditanyain. Biar aku bisa siapin di rumah, tapi katanya sekarang aja. Pertanyaannya itu juga muncul pada saat Ica menjawab pertanyaan yang pertama, Cak. Jadi aku juga nggak tahu pertanyaannya apa aja sebetulnya. Oh, iya. Terus Cak, kalau yang tadi adalah yang naik title atau achieve target atau whatever is it lah ya, yang tadi ketiga itu habis selling, branding, and then aktivasi untuk naik title. Nah, yang naik title ini berarti apa Cak? Jadi kayak gini Kak, kan sebenarnya sebelum pandemi corona ini kita udah punya banyak banget program ya. Salah satunya yang bikin aku melek itu adalah double CA. Maksudnya double CA, terus kita base-nya udah bukan di dalam negeri nih, spesial di tahun depan kita akan di Bangkok gitu kan. Terus kalau aku pribadi, efek pandemi ini kan punya kesempatan kejar spend itu 3 tiket ya. Jadi kayak banget hal yang maksudnya sayang banget kalau gara-gara ini aku malah nyerah gitu, karena waktu itu udah kasihkan kita program-program keren. Nah jadi itulah yang akhirnya saya juga berusaha untuk sampein ke downline. Kita mau meratapi keadaan saat ini sampai kapan gitu kan, padahal Oriflame udah siapin kita reward. Jadi benar-benar kayak komporin lagi, pokoknya kita nih ngajakin mereka naik title, lupakan aja adanya pandemi ini. Pokoknya kita kayak bener-bener fokus aja sama tujuan kita. Jadi kayak dulu saya sempat ikutan training ya, pada saat kita fokus sama impian kita fokus sama tujuan kita, otomatis penghalang-penghalang ini kan nggak terlalu terlihat ya Kak. Jadi kayak daripada kita fokus dengan keadaan yang nggak tahu kapan berakhirnya, mending ayo kita fokus kembali apa sih yang jadi target teman-teman di awal tahun kemarin. Kayak gitu. Jadi kayak saya juga sempat punya downline yang ngedrop gitu ya, yang pernah open kualifikasi tapi ngedrop. Nah akhirnya diajakin lagi, dan alhamdulillah bulan kemarin itu udah lancar lagi kualifikasinya, bahkan sampai luber gitu kan PGBP-nya. Jadi kayak berarti memang sebenarnya kita bisa gitu tetap berprestasi dalam keadaan kayak gini. Belum lagi Oriflame Indonesia juga udah merekognisi banyak banget achiever ya, karena kemarin udah lebih dari 200 orang udah aman loh tiket Bangkoknya. Jadi kayak nggak ada alasan buat kita mau diam-diam, padahal yang lain udah banyak juga yang punya prestasi. Jadi kita pun juga harus bisa untuk berprestasi di Oriflame. Itu. Benar. Apalagi ada yang open title, ada yang closing title. Itu sebenarnya kan berarti indikasi bahwa bisnis ini akan tetap terus bisa berjalan gitu ya. Bahkan di situasi seperti ini. Ya Cak, benar sih kalau tadi berarti kalau yang tadi selling itu adalah tentang produknya, branding itu adalah tentang experience-nya. Kalau yang ketiga tentang naik title ini berarti tentang impian awal teman-teman pada saat mau bergabung dengan Oriflame kali ya.
Iya, Ya benar. kan? Jadi karena biasanya kita tuh bisa kembali fokus ke targetnya kita, ke apa yang kita inginkan pada saat kita kembali ke impian-impian awalnya kita. Kayak misalnya pengen, ya Kak, aku tuh sebenarnya cuma pengen dapat 5 juta aja supaya ngantiin gaji di kantor supaya aku bisa stay di rumah sama anak-anakku misalnya kayak gitu. Jadi fokus nih balik lagi ke gimana cara ngedapetin 5 juta tersebut, and then kita breakdown jadi aktivitas-aktivitas yang akhirnya bisa bikin mereka mencapai targetnya mereka, gitu ya. Iya, benar. Nice. Terus habis itu apalagi nih Cak? Kayak tadi habis selling, branding, and then target atau naik title. Terus apalagi tuh Cak kira-kira untuk yang Cak bisa bilang bahwa itu adalah aktivasi. Tiga itu aja udah Hmm, banyak ya Cak ya? ya, jadi kalau yang saat ini sih Kak, salah satu yang saya kerjain juga sama suami itu adalah mulai ngajakin leader-leader itu untuk apa ya, lebih kreatif lagi, lebih rame-rame nih kita mikirin apa sih yang dan kita butuhin. Kalau misalnya yang tadi mungkin kan aktivasi secara PG ya, PG personal group aja. Tapi kalau ini yang secara keseluruhan jaringan itu, pokoknya lebih ngerangkul lagi sih ke leader-leadernya, dan bahkan kita kayak punya rutinitas belajar bareng untuk support-support baru gitu ya. Jadi kayak bukan hanya saya sendiri yang melakukan aktivasi itu ke jaringan, tapi juga donan-donan saya atau leader-leadernya juga itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak kita belajar live kayak yang hari ini kita lakukan itu, semalam kita juga udah belajar bareng, terus belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams yang sudah Oriflame support buat kita gitu kan, karena sayang banget director udah bisa dapet tapi kalau nggak dipakai gitu. Jangan sampai ya di sini teman-teman yang apa mungkin ada yang levelnya udah director tapi nggak pakai gitu loh, support itu tuh keren banget, bisa untuk BPS-an apa jadi Jakarta. Jadi BPS-an kita tuh bisa saling tatap muka ya, bisa saling tatap muka, kita bisa share materi gitu. Jadi bahkan belajar hal baru tuh bisa gitu lewat situ, karena apa ya, sangat memudahkan banget gitu kan aplikasi itu. Jadi kayak ngajakin semuanya itu juga untuk memanfaatkan support-support yang Oriflame kasih supaya mereka juga lebih nge-support downline-downline secara keseluruhan gitu sih Kak. Benar-benar. Oke, berarti kalau aku bisa bilang sih ini mungkin inovasi atau upgrade skill, upgrade inovasi apalah ya, kayak something like that lah ya. Maksudnya, jadi kita tuh nggak cuman berhenti selling produk aja, kita nggak cuman berhenti branding experience aja, kita juga nggak cuman targeting apa title atau level kita berikutnya, tapi kita juga harus kembangin lagi apa nih skill yang kita bisa kembangin lagi, apa nih inovasi yang kita bisa lakuin lagi selain kalau kemarin kita udah punya webinar misalnya, oh ternyata sekarang ada Teams lebih ini lebih itu, ternyata FB Live bisa berdua sekarang, kayak gitu memang perlu banget dilakuin ya Cak ya. Ya, bener Kak. Dan sekarang kan Kak, Oriflame sendiri kan udah ngasih kita support banyak banget training ya. Ada yang live marathon, ada kupat tahu. Jadi itu juga salah satu cara saya untuk mengaktifasi downline itu dengan nge-review lagi apakah mereka ikut trainingnya, apa yang mereka bisa simpulkan gitu kan. Karena menurut saya sayang banget kalau itu udah pasti kita support banyak, tapi kalau kita cuma lewatin aja. Jadi kayak selain kita mikir nih apa lagi yang bisa dikasih ke online, kita juga harus manfaatin dong yang Oriflame udah ngasih ke kita gitu. Jadi apalagi sekarang kalau itu kan kalaupun kita telat ya kan kita bisa nonton nih ya kan siarannya kan lewat TV itu kan masih bisa ya. Jadi kalau ternyata ada satu materi yang kita kelewat itu malamnya kita masih bisa nontonin gitu. Jadi kayak emang nggak ada alasan buat kita nggak ikutan belajar karena udah mudah banget pokoknya caranya dari Oriflame. Dan banyak banget kan ya kayak tadi Cak bilang, ada dari komunitas mungkin, ada dari manajemen mungkin, ada dari top 15 nasional yang kita nggak bisa yang bukan upline kita, of course kita nggak bisa dengar langsung, tapi ternyata Oriflame Indonesia memfasilitasin untuk teman-teman semuanya bisa dengar dari orang-orang yang punya banyak inspirasi buat kita, gitu ya. Nah, iya, jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak tetap melakukan aktivitas walaupun dari rumah ya. Benar loh kata Ica tadi, kayak malah makin kayak pintunya tuh malah makin terbuka lebar pada saat banyak orang berpikir bahwa
pandemik ini menjadi hambatan atau menjadi challenge terbesar, tapi di satu sisi kalau kita udah bener dengan mindsetnya kita, justru ini menjadi jalan keluar yang keren banget untuk kita yang bisa berpikir secara positif dan optimis, ya kan? Ya, benar. Yeay, coba kita lihat, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kayaknya semua pada sama mendengarkan deh. Teman-teman ada yang mau nanya nggak sih? Semua tahu aja. Di sini tuh semuanya ngetek downline-downline-nya semuanya. Kayaknya kayak buru-buru buruan masuk dengar ini semuanya. Nggak ada yang nanya. Berarti teman-teman lagi pada kusuk ngedengerinnya aja. Bulan Ramadan pada kusuk ngedengerin trainingnya. Oke. Kalau gitu gantian aku lagi yang nanya sama Ica nih. Habis gitu nih Ca, habis selling, branding, terus target, terus inovasi, upgrade skillnya kita pada saat udah apa namanya, udah bisa yang kemarin-kemarin sebelum pandemi, sekarang upgrade skillnya lagi. Ica, sebenarnya seberapa penting sih cara-cara mengaktifasi ini buat Ica sendiri dan buat downline-nya Ica? Kenapa harus diaktifasi, Cak? Karena kan Oriflame ini kan katalognya udah bagus, produknya udah bagus, success plan-nya udah bagus. Kayaknya kalau teman-teman dikasih gitu aja juga kayaknya teman-teman udah bisa baca dan udah ngerti gitu. Terus tools-nya semua juga udah bagus. Kenapa buat Ica seberapa penting sih harus mengaktifasi downline, Cak? Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi kayak gini loh, sebenarnya rata-rata kan kalau kita pribadi menganggap Oriflame itu udah lengkap, udah keren banget, promonya bagus. Tapi sayangnya di jaringan kita juga masih banyak loh yang sebenarnya belum memahami itu. Jadi ibarat kata saya kadang punya downline di jaringan ya Kara, yang maksudnya mereka tuh rutin loh 200 piece setiap bulan, biasa gara-gara mereka memang suka produknya, atau satu keluarga tuh kayak emang hobi pakai produk Oriflame, jadi kayak 200 piece itu ya amat penggunaan pribadi aja. Tapi nggak semua ternyata memahami bahwa banyak loh manfaat yang Oriflame yang bisa kita dapatkan di Oriflame selain hanya produk berkualitas tadi, kayak gitu. Banyak banget yang bisa kita dapetin dan itu nggak semua orang tahu. Sehingga dengan kita melakukan proses aktivasi, kita ngobrol lagi, kita ingatkan lagi, nah itu malah bikin mereka jadinya makin tahu seperti apa sih sebenarnya bisnis Oriflame. Bukankah kita mendaftar di Oriflame ini biayanya sama ya teman-teman, sama-sama 29.900, bahkan mungkin gratis ya kalau belanja 300.000. Tapi sayang gitu kalau kita cuma manfaatkan hanya untuk diskonnya doang. Sayang kalau kita cuma manfaatkan untuk hadiah WP-nya doang. Kalau ternyata produk yang teman-teman gunakan, produk yang jadi favorit teman-teman itu bisa bikin teman-teman keluar negeri, bisa bikin teman-teman punya penghasilan bulanan, bisa bikin teman-teman nantinya punya passive income, kayak gitu kan. Jadi nggak semua emang orang yang tahu sih, karena bahkan beberapa downline aja yang bahkan mungkin udah tahu, ada juga yang kayak minder duluan, aduh bisa nggak ya, gitu. Jadi lewat kita aktivasi itu kita mulai mengatakan mereka coba aja dulu japri teman-temannya, coba aja dulu branding, coba aja dulu jualan. Gara-garanya coba gitu kan, mereka jadi mulai percaya diri dan akhirnya mulai mengupgrade lagi impian yang kemarin mungkin cuma sebatas dapat hadiah doang, cuma sebatas bonus 500 doang. Tapi setelah kita mulai ngobrol, kita ceritain panjang lebar, itu mereka udah terbuka lagi mindsetnya untuk mencoba yang lebih lagi di Oriflame. Seperti itu. Jadi penting Kak, penting banget karena malah aku boleh bilang ya, lebih banyak tuh orang aktif setelah dijelasin baik-baik tentang Oriflame. Jarang banget karena aku pribadi bercermin sama diriku, joinnya itu gara-gara keuntungan langsung aja Kak. Jadi nggak tahu sama sekali ada satu plan Oriflame. Tapi aku itu hari diaktifasi terus juga sama planku, ayo lo ikut training, bagus lo. Nah, lewat training akhirnya tahu kalau Oriflame itu ada jenjang karirnya. Jadi itu juga yang aku lakukan sama downline-downline itu, bahwa saya yakin mereka nggak jalan ini karena mereka belum tahu, mereka belum paham. Dan kalau downline kita nggak jalan karena mereka nggak mau, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka nggak jalan gara-gara nggak tahu, nah itu kesalahan kita sebagai upline. Itu. Oke, berarti aktivasi ini sebetulnya tidak melulu tentang bisnis tentang bisnis aja, tentang bonus aja, tentang duit aja. Tapi sebenarnya aktivasi ini lebih ke tentang juga bagaimana kita membuka peluang atau kesempatan untuk orang-orang di sekitar kita yang kita sayangin, yang sayang sama kita, gitu nggak sih, Cak?
Karena mungkin kayak tadi Ca bilang, ternyata downline aja mungkin banyak yang belum tahu tentang lebih banyak lagi yang mereka pikir mereka udah tahu. And then teman-teman kita yang suka kepoin kita mungkin ya di sosial media yang sebenarnya mereka butuh tapi mereka nggak tahu bahwa kalau yang mereka butuhkan tuh ternyata ada juga disediain di Oriflame gitu kan ya. Jadi sebenarnya bagus banget sih Sa, ini statementnya bahwa aktivasi itu tidak hanya tentang bagaimana bisnis kita berkembang, tapi tentang bagaimana kita care dengan orang-orang di sekitar kita, ngasih peluang, ngasih tahu tentang mereka, tentang apa aja sih yang teman-teman bisa dapatkan di bisnis ini, gitu ya. Terus loh, kadang-kadang kalau misalnya kita punya prospek nih, terus biasanya mereka bilang gini, aku tuh nggak punya temen Kak, aku tuh di rumah aja soalnya, atau aku tuh, aduh, ya teman-teman aku udah banyak yang Oriflame gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya dengan join Oriflame mereka bisa jadi punya lebih banyak teman lagi, gitu kan ya. Dengan join Oriflame sebenarnya mereka juga lebih tahu bahwa oh ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang Oriflame. Jadi it's more to open the opportunity untuk orang-orang yang kita sayang dan yang sayang sama kita. Benar sih? Ya, benar. Jadi teman-teman, Oriflame ini nggak melulu hanya tentang bisnis, hanya tentang duit aja, tapi juga tentang bagaimana kita peduli dan care dengan orang-orang yang kita sayang di luar sana, bahkan teman-teman mungkin yang baru kita kenal juga, ya kan? Karena kita tuh sebenarnya nggak tahu impian yang sebenarnya dari teman-teman di luar sana atau customer atau bahkan usernya kita, impian yang sebenarnya tuh kayak gimana kalau kita tidak mengaktifasi atau kita tidak berkomunikasi lebih lanjut sama mereka, gitu ya? Benar Kak. Gitu. Ca, kan kalau Ica, kalau top nomor 1 yang lainnya di masing-masing cabang itu kan mereka udah jago-jago banget ya nge-manage jaringan nih. Tapi kan banyak juga teman-teman kita ini yang baru mulai dan mungkin nggak segampang itu. Kayak iya Mbak Ica kan udah tahu soalnya gimana caranya untuk menjual. Mbak Ica udah tahu gimana caranya untuk branding. Nah, buat teman-teman yang mungkin Ica punya tips. Buat teman-teman yang atau di rumah yang atau downline Ica deh, challenge-nya tuh apa Ca? Buat mereka-mereka yang masih baru join. Apa yang mereka sampaikan ke Ica pada saat Ica bilang, yuk bikin konten yuk bikin branding yuk, gitu. Terus mereka jawabnya apa Ca? Ya, seperti mungkin teman-teman yang nonton live ini juga pada tahu ya, rata-rata jawaban member baru tuh pastinya, aduh Kak, kita tuh belum berpengalaman, aduh Kak, kita tuh nggak ada bukti, kalau Kak Ica mah diamond, banyak yang dijual, banyak yang dipromosi, kami mau apa gitu kan. Jadi saya selalu bilang gini sih Kara sama mereka, teman-teman saya jadi diamond juga berawal dari 3% gitu kan, saya nggak mungkin langsung tiba-tiba join langsung jadi diamond, itu enggak, otomatis apa yang saya kerjain ini juga saya kerjain dari awal saya join di Oriflame. Nah, mungkin perbedaannya adalah apa yang teman-teman ceritain. Jadi, saya selalu bilang kayak gini, cara pada saat teman-teman hanya dapetin coach, ya, coach yang berakhir kemarin itu, yang kalau kita pikir, 50 GP nih, kita bisa dapat coach keren kan dari Oriflame. Nah, kita harus merasa bahwa apa yang kita dapatkan meskipun itu masih kecil, itu adalah sebuah kebanggaan. Karena kita nggak pernah tahu, ada loh di luar sana yang pengen banget dapat coach gratis, dapat coach murah misalnya. Atau ada loh orang di luar sana yang pengen banget dapat panci, ya. Kan kita Oriflamers bulan ini udah pada heboh ya, unboxing pancinya masing-masing. Nah, di luar sana pasti ada yang kepo, tuh gimana caranya dapat panci itu? Tuh gimana caranya bisa dapat keuntungan langsung? Jadi hal-hal simple yang bisa kita kerjain adalah dengan menceritakan apa yang kita dapat, meskipun itu adalah hal kecil. Keuntungan langsung kah, hadiah-hadiah kecil kah, keseruannya kita ikutan training online pertama kali kah, keseruannya kita misalnya menang kuis atau apa di komunitasnya kita. Jadi hal-hal kecil aja yang kita share. Jadi kita nggak perlu menceritakan hal-hal gede yang kita belum rasain, karena nanti akan ada orang yang bilang emang kamu udah dapat apa kayak gitu kan. Tapi cukup ceritain apa yang memang benar-benar kita dapetin, apa yang kita rasakan, dan apa yang pengen kita capai di Oriflame. Itulah yang kita branding ke sosial media kita, itulah yang kita ceritain secara personal ke teman-teman kita. Jadi orang pun tahu ya kalau kita mulai bisnis itu ada prosesnya. Ya nggak apa-apa berawal dari hadiah-hadiah kecil dulu, tapi kita konsisten lakuin. Jadi nggak semua orang di luar sana mau join sama kita gara-gara bukti besar. Saya bahkan punya teman gitu kan yang cuma nggak enak aja gitu karena sama saya diajakin terus, akhirnya ya deh daftar aja deh kayak gitu kan. Jadi orang-orang kayak gitu kan juga ada di luaran. Nah itulah yang kita
ajakin terlebih dahulu sampai pelan-pelan kita juga naik level jadi manajer, jadi director. Nah, semakin tinggi level kita pastinya yang bisa kita ajak emang semakin yang berkelas sih. Makanya teman-teman harus konsisten ngerjain hal-hal kecil supaya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan bukti yang maksimal. Di-share kembali sebagai bukti nih dari perjuangan teman-teman di Oriflame. Gitu. Keren, Cak. Ternyata ya aku note lagi nih. Ternyata maksudnya challenge itu pasti selalu ada ya, apalagi buat teman-teman kita yang baru aja bergabung. Karena memang mereka melihat kita yang sudah punya banyak hal yang bisa dijual, punya banyak hal yang bisa dijadiin branding, ya kan? Punya title yang tinggi. Jadi kadang-kadang nggak salah kan ya kalau mereka memang bilang bahwa iya, kakak kan udah diamond, kakak kan udah pinter. Sebetulnya nggak salah, karena memang yang mereka lihat itu gitu ya. Tapi Ya, yang kurang tepat adalah pada saat kita tidak memberitahukan ke mereka atau tidak membuat mereka aware bahwa iya, kakak sampai di sini juga karena mulai dari level 3%. Kakak juga pernah sebulan cuma dapat misalnya 100.000 atau 200.000. Dan tadi Ica bagus banget karena kalau aku bilang sih harga sama value itu kan beda ya. Kayak misalnya pouch. Pouch itu mungkin harganya nggak seberapa, tapi value-nya pada saat pouch tersebut dijadiin gift misalnya untuk orang tua kita yang kayaknya mungkin udah lama banget pengen pouch baru tapi nggak mau bilang ke anaknya gitu, maka value dari pouch tersebut akan jadi jauh lebih mahal dari harga pouch tersebut, gitu kan? Jadi kayak misalnya dapat 100 atau 200.000 per bulan buat teman-teman yang masih baru, mungkin juga nilainya atau harganya nggak seberapa, cuma 100 atau 200.000. Tapi value dari bahwa bulan ini ternyata aku bisa mendapatkan kembali penghasilan pribadi, karena ternyata mungkin ada yang, maaf ya, mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaan, and then nggak dapat income lagi bulanan. Ternyata setelah mulai Oriflame, teman-teman mulai bisa menghasilkan walaupun mulai dari 100 atau 200.000 lagi. Jadi kan hal tersebut itu harus kita cari value-nya sebenarnya ya, Caya. Instead of cuman kita ngelihat dari harganya aja, tapi kita harus ngelihat hal tersebut lebih dari value-nya. Terus tadi Ca juga bilang mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Bener loh, Ca, karena kita memang mesti mulai dari yang paling mudah dulu, karena kita nggak perlu, namanya orang mulai pasti harus mulai dari yang lebih simple dulu kan ya. Kalau yang udah jago kayak yang nomor satu ini kan ya, yang sebentar lagi juga akan closing new title-nya, kan? Amin. Semoga lancar-lancar ya Kak. Yang sebentar lagi juga mau closing new title-nya. Ternyata Ica punya tips yang bagus banget buat teman-teman dan kayaknya gampang banget untuk diduplikasi loh Ica, karena banyak yang bisa mencapai title baru, banyak yang bisa berhasil di bisnis ini, tapi nggak banyak yang bisa menjadi coach atau jadi trainer buat downline-downline-nya supaya bisa mendapatkan atau mencapai hal yang sama dengan apa yang udah dia capai. Jadi ini juga perlu belajar nggak sih menurut Ica? Gimana Kak? Gimana? Kayak misalnya kan banyak nih yang udah berhasil mencapai title diamond, banyak yang udah berhasil mencapai title eksekutif mungkin, atau banyak yang udah berhasil dapetin pouch-nya mungkin, tapi tidak semuanya punya kemampuan untuk bisa membuat orang di sekitarnya itu juga melakukan hal yang sama, ya kan? Kayak delegasi atau duplikasinya. Tadi makanya aku bilang Ica itu punya hal-hal simpel yang mudah untuk diduplikasi, sehingga mungkin itu yang akhirnya 3 kali lagi Ica akan closing title baru. Nah, maksud aku mau kasih tahu mau kasih tahu ke teman-teman, penting nggak sih sebenarnya untuk kita ini sebagai seorang leader atau sebagai seorang upline atau sebagai seorang sponsor juga belajar bagaimana cara memberikan ilmu duplikasi yang mudah untuk, atau delegasi yang mudah untuk downline-downline kita. Menurut Ica penting nggak itu? Atau biarin aja, downline juga kan udah belajar Kak, udah ngelihat dari kita, atau gimana Cak? Ya, sebenarnya itu juga saat ini menjadi PR banget buat saya ya Kara. Maksudnya gimana sih apa yang saya kerjain, apa yang saya lakuin itu bisa nyampe ke downline-downline dan juga dia melakukan hal yang sama ke downline-downline-nya. Karena balik lagi gitu kan di Oriflame ini kesuksesan itu kan jadi tanggung jawab kita pribadi ya Kak. Artinya sekalipun kita sebagai upline pengen banget mereka juga melakukan hal yang sama, jawabannya itu adalah di mereka sendiri. Jadi biasanya yang sering saya lakukan adalah bagaimana mindsetnya kita bisa sama dulu nih.
kayak gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa memahami kenapa yang saya kerjakan ini harus mereka kerjain juga, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke open mind-nya dulu, baru deh diajakin, ayo loh kita lakukan yang kayak gini, supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Meskipun emang pasti beda banget untuk membuat diri kita bekerja dengan membuat orang lain itu bekerja, karena otomatis orang lain akan bekerja kalau memang mereka juga punya tujuannya. Jadi saat ini Kak, cara saya di komunitas itu atau di komunitinya saya itu adalah mana nih memang yang punya visi misi sama kayak saya, yang memang benar-benar mau nih ngerjain. Tapi bukan berarti nggak di-share ke semuanya juga mendapatkan hal yang sama, tapi balik lagi yang memang mau siap kerja bareng itu pastinya akan lebih prioritas kayak gitu untuk diajarin banyak hal gitu. Jadi otomatis akan mindset yang lain bahwa ya kalau memang teman-teman juga siap, ayo kita belajar juga gitu. Tapi kan emang balik lagi kalau yang namanya kita menduplikasi, kita mendelegasi ke tugas-tugas pun ya nggak semuanya emang akan mengerjakan. Itu pasti kejadian sih kalau menurut saya ya, nggak semua orang mau mengerjakan. Tapi kalau mereka udah punya visi misi yang sama, mindsetnya kita udah sama, pasti mereka mau ngerjain karena kan punya impian juga di luar sana. Balik lagi ke mindset ya Cak ya. Balik lagi ke mindset. Ica, ada satu pertanyaan nih dari Raja Suwanti. Aktivasi. Ini siapa nih? Dona Ica kah? Iya, benar aku. Halo Kak. Mau nanya apa? Raja Suwanti, aktivasi member yang udah lama banget nggak aktif itu lebih efektif kalau di broadcast atau di chat personal kalau menurut Ica? Nah, jadi ini juga sebenarnya pernah saya share ke teman-teman director up. Jadi kayak kan biasanya yang punya banyak banget member nggak aktif itu levelnya director up ya teman-teman. Jadi kayak kalau manager 9% itu kan masih bisa lah di japri kayak gitu, masih bisa lah di personal, nggak perlu di broadcast juga karena masih sedikit. Tapi kalau kita udah punya member non aktif itu udah banyak banget, biasanya saya juga akan melakukan broadcast. Tapi pada saat mereka punya respon, saya akan mulai menjelaskan secara personal gitu. Jadi kayak melihat aja sih broadcast awal itu, kayak melihat aja sih apa mereka masih punya keinginan untuk ngebalas atau ada respon gitu ya. Jadi kalau udah ada respon baru deh lancar gitu melakukan obrolan-obrolan, nggak langsung kayak nodongin mau nggak lihat video replay, enggak. Jadi kayak lebih apa ya, mungkin kayak tanya kabar. Mungkin saya biasanya sih kalau dia udah respon itu akan cari aktiviti terakhirnya dia. Misalnya, oh dia pernah nih order 200 DP misalnya di bulan ini, di tahun ini. Jadi kayak saya punya bahan obrolan sama dia. Jadi kayak dia merasa, oh kok dia tahu ya saya pernah punya orderan 200 DP. Oh kok dia tahu ya saya pernah 6% misalnya kayak gitu. Jadi kayak kita membangun kayak kedekatan personal sih sama dia. Jadi hanya awal menyapanya aja kadang lewat broadcast, tapi setelah dia udah mulai ngebalas itu akan cari tahu lagi dia itu seperti apa. Jadi karena orang-orang itu tuh kalau akhirnya kayak kok dia tahu ya saya kayak gini, tuh malah responnya tuh lebih enak gitu loh Kara, dibandingkan kita kayak monoton aja jelaskan, oh bilang itu ini promonya ini kayak apa sih boleh bilang dia mungkin tahu kok dari Facebook, dia tahu kok dari review member-member lain kayak gitu kan. Tapi kan di sini apa yang menjadikan aktivasi kita itu terasa lebih gitu kan, dia kayak merasa nggak nyaman tuh kalau nggak balas chatnya kita, karena orang ini kok bisa tahu ya, orang ini kok kayaknya enak ya diajak ngobrol gitu sih. Jadi kayak membangun kedekatan personal aja sama member-member lama. Dan alhamdulillah saya sih juga punya banyak member lama yang akhirnya aktif kembali karena lumayan, alhamdulillah. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memutuskan jadi bisnis padahal dulunya hanya penjual aja. Cak, ini tadi juga aku note hal yang bagus banget, karena sebetulnya kayak misalnya kita untuk mengaktifasi member itu juga harus pakai personal approach ya. I mean, kita juga nggak harus mikirin, aduh kalau dia nggak mau belanja, udah deh nggak usah. Nggak harus begitu juga kan ya. Kita sebagai upline, kita sebagai sponsor juga harus jeli untuk ngelihat mana-mana yang kita memang benar-benar bisa aktivasi dan bagaimana caranya masuk untuk bisa ngobrol ke mereka, ke dengan kita masing-masing. Karena kayak tadi Cak bilang, ada selling, ada branding, ada naik title, itu nggak semuanya juga harus diaktifasi all at once di satu waktu gitu kan ya. Iya benar. Ya. Dan tadi aku juga note bahwa kita sebagai upline juga mesti tahu situasi dan kondisi dari si downline itu tersebut. Karena gimana kita mau punya
punya topik pembicaraan kalau kita nggak tahu dia udah 200 BP kah, dia masih 100 BP kah, atau dia lagi kejar level apa kah. Jadi memang kita juga mesti punya topik pembicaraan untuk memulai bisa mengaktifasi downline kita dan yang mana downline-nya gitu ya. Dan akhirnya sedikit dari mereka yang malah ngomong, iya sebenarnya aku udah lama loh mau aktif lagi tapi malu kayak gitu. Jadi akhirnya buat mereka tuh jadi merasa bahwa lebih nyaman aja terbuka sama kita. Jadi kayak kalau emang masih mau nyoba boleh, nanti kita belajar aja dari awal lagi, kita mulai aja dari dasar lagi kayak gitu. Jadi kayak bikin mereka juga selalu punya kesempatan kalau mau nyoba lagi, jangan malah kayak dihakimi gitu loh, memang kamu itu enggak. Iya benar. Kita kayak semua orang punya waktunya masing-masing, semua orang punya momennya masing-masing. Bahkan nggak sedikit leader-leader di OIC Indonesia itu nggak langsung aktif ya, karena ada yang sampai pernah daftar 2 kali, daftar 3 kali gitu ya. Gitu ya. Bahkan dulu saya sempat dengar cerita juga Kak Alik juga melakukan hal yang sama, maksudnya nggak langsung join langsung aktif gitu, butuh bulan punya sesuatu yang memang benar-benar bikin dia mau aktif baru dia aktif. Nah jadi kayak emang semua orang Iya benar. Ica sendiri mulai aktif dan fokus ke bisnisnya berapa lama setelah mendaftar? Siapa? Ica sendiri. Oh, saya Kak. Kalau saya kan selalu aktif sih, dari nggak pernah nggak aktif. Hanya di awal-awal itu masih fokus jualan aja gitu, masih fokus handle jualan aja. Saya bisa jualan banyak waktu awal join. Nanti pada saat udah 6 bulanan baru deh mulai yang fokus membangun jaringan. Gitu. Awal-awal itu saya masih memang dengan penjualan aja. I see. Berarti Ica mulai 6 bulan baru mulai bisnisnya ya? Baru mulai fokus ke bisnisnya. Tuh kan? Kita aja baru mulai fokus di bisnisnya aja 6 bulan. Masa kita suruh orang yang baru daftar udah mulai fokus ke bisnis kan? Bener, dan waktu itu Kara gara-gara ikutan Mega Explore yang ada Patet Woman itu loh yang fokus. Iya, ya ampun. Itu tahun berapa sih, Cak? 2009. Dan waktu itu pada saat acara Mega Explore itu kan aku sebenarnya udah 6% ya, tapi 6% lebih dominan jualan gitu loh. Maksudnya rekrut tapi kayak aku aja lagi yang akhirnya ngisi akun itu, kayak bantuin downlineku jualan. Pokoknya intinya basicnya lebih banyak kan aku lah yang jualan. Nah, sampai akhirnya di momen itu aku lihat yang manajer-manajer itu direkognisasi di panggung Kak. Jadi kayak seru juga ya jadi manajer nih, kita rekognisi di panggung waktu itu ya, karena kan masih sedikit nih pada zamannya manajer, jadi manajer tuh udah direkognisi juga di Mega Explore. Jadi kayak merasa bahwa iya aku juga mau dong kayak gitu. Akhirnya evaluasi lagi lah sama upline, mulailah benar-benar ngerekrut yang cari orang yang mau kayak gitu. Nice, Cak, ya ampun udah hampir sejam loh kita ngobrol, ternyata berasa nggak? Udah lupa kan deg-degannya? Bener. By the way, ini sambil nunggu tim kreatifnya di sini untuk puterin musik untuk end close-nya, aku mau wrap up lagi ya tadi untuk semuanya tadi yang apa yang udah tadi Ica bilang. Kayaknya ada yang nanya ya. Kayaknya ada yang nanya nih aku lihat. Oh iya. Ica lebih mudah aktivasi member lama yang pernah kecewa atau member baru yang memang belum pernah aktif? Dan gimana cara menghadapi keduanya? Apakah beda perlakuan atau sama aja? Oke, jadi kalau disuruh milih, mau milih aktivasi yang mana? Jelas dong, yang member baru yang belum tahu apa-apa gitu. Dimana-mana kalau seseorang yang memang belum tahu apa-apa itu kan otomatis masih fresh ya teman-teman. Jadi kayak apa aja yang kita ajarin, hal-hal basic itu mereka bisa terima. Tapi kalau mereka yang udah lama, bahkan kalau pernah kecewa gitu ya, otomatis kayak banyak materi-materi mungkin yang mantul karena memang dia udah kecewa duluan. Tapi bukan berarti nggak bisa diaktifasi teman-teman, tergantung lagi jenis kecewanya sama siapa gitu ya. Kalau misalnya kecewanya tuh batas gara-gara barangnya telat datang atau mungkin ada upline-nya yang kurang amanah atau kayak gimana, ya itu mungkin masih bisa kita ajak kompromi ya teman-teman. Tapi kalau yang kecewanya itu agak parah, yang maksudnya kayak apa ya maksudnya dia merasa pernah sangat-sangat dirugikan, ya memang agak lebih susah gitu kan untuk mengajak mereka aktif kembali. Tapi kalau disuruh milih, pastinya lah akan lebih banyak ngobrol ke member baru yang belum pernah aktif, ataupun kalau member lama tapi yang memang saya tahu kayaknya mereka belum terlalu paham deh sama bisnisnya.
Karena buat saya ya teman-teman, saya nggak mau terlalu menghabiskan banyak waktu sama orang yang maksudnya saya juga tahu feedbacknya nggak akan maksimal gitu. Karena ngapain kita fokus ngebujukin mereka yang kecewa tadi ini? Ya mungkin 1-2 kali oke, kita sapa, kita coba cari masalahnya di mana, kita coba kasih tahu solusinya. Tapi kalau mereka masih mental block juga, saking kecewanya gitu ya udah nggak usah sih. Cari yang lain aja, lebih enak. Kalau kayaknya kalau kecewa itu lebih ke memaintain aja kali ya, karena mungkin nggak gampang soalnya ya Cak, karena bisnis kita ini kan juga bisnis tentang personal relationship ya, tentang pengalaman pribadi, jadi nggak mudah memang buat, itu tadi siapa yang nanya tadi namanya? Coba dong, yang tadi yang di atas tadi, Arlang Gauk, susah sekali sih namanya, Arlang Gauk, hai. Ya, jadi jawabannya Kak Ica adalah lebih mudah untuk berbicara dengan member baru kali ya, yang memang belum pernah aktif ya, karena memang yang tadi kita bilang pengalaman pribadi itu memang nggak mudah. Kalau dia udah kecewa ya mungkin kita maintain aja, kita informasikan aja, tapi tidak dicoba untuk diaktifasi kembali gitu ya. Benar. Ica, ini di bawah dibilang nih ilmunya bagus banget, keren banget, ilmunya kena banget, Cak. Thank you so much. Banyak banget poin-poin kecil yang aku juga take note di sini. Aku juga belajar banyak dari Ica saat ini. Mungkin nanti juga bisa kita share ke teman-teman yang lain juga. Tapi semoga teman-teman bisa saksiin juga chatnya, sesi langsung aku sama Ica ini tetap lancar aktivasi by Ica top nomor 1-nya Makassar. Aku ulang lagi dari awal tadi. Cara mengaktifasinya Ica adalah fokus ke selling itu fokus ke produknya, kalau branding itu fokus ke pengalamannya atau experience-nya, kalau naik title itu berarti fokus ke impian-impian awalnya ya Ica ya, impian awalnya. Dan pada saat kita masih punya banyak waktu, kita juga harus mulai mengupgrade knowledge, mengupgrade skill, dan juga fokus kepada inovasi. Karena apapun itu, bisnis kan pasti akan berkembang. Cak, banyak banget tadi yang Ica udah sampein ke kita. Banyak banget, pasti teman-teman di rumah juga. Makasih Super Upline. Oh, ternyata banyak downloadnya Ica di sini. Jadi thank you banget Ica informasinya, thank you banget juga sharing-sharingnya. Kita masih punya 3 bulan lagi buat Ica. Semoga lancar ya Ica 3 bulan ke depan. Semoga lancar karena again buat Ica tadi adalah mindset, pada saat kita optimis maka apapun yang kita pikirkan secara baik dan secara optimis maka itu yang akan terjadi. Jadi kemarin itu aku udah mulai optimis untuk melanjutkan kualifikasi. Jadi alhamdulillah emang lanjut kualifikasinya. Congratulations Ica. Oh banyak banget yang nonton tau gak di sini. Hari ini aku live sebenarnya di rumah Incentive Diamond dari Oriflame. Jadi kalau nanya kenapa polos banget, ya karena emang belum ada interiornya. Jadi doain lancar-lancar double CA-nya biar nanti kalau live selanjutnya nggak polos kayak gini lagi ya. Amin. Udah banyak interiornya udah bagus, udah furniture-nya udah keren, dekorasinya kan rumahnya. Benar. Dan semoga makin banyak Ica-Ica yang lain dari Oriflame Indonesia yang menyusul untuk bisa dapat reward seperti yang Ica dapetin saat ini. Hari ini juga lancar ya jemput diamondnya. Jadi lancar semuanya. Pasar diamondnya cuma 6, pokoknya harus makin banyak. Dan semoga yang nontonin siang-siang adalah Ica, thank you so much sharing-sharingnya, thank you so much juga ilmunya. Good luck buat Ica sekali lagi dan good luck buat semua teman-teman di Oriflame Indonesia. Sampai ketemu lagi.